Pagi itu pasar tradisional sudah riuh sebelum matahari benar-benar naik. Bau sayur basah, tanah, dan plastik bercampur di udara lembab. Orang-orang berjalan cepat sambil menenteng belanjaan, saling serempet tanpa saling menatap. Di ujung lorong becek dekat lapak bawang, seorang nenek berdiri sendirian dengan 2 karung besar di kakinya. Karung itu terlalu berat untuk tubuhnya yang kurus. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat, lalu jatuh lagi dengan bunyi pelan. Tak ada yang berhenti. Beberapa hanya melirik sebentar, lalu berlalu, seolah pemandangan itu bagian biasa dari pagi. Sampai satu perempuan muda meletakkan tas kerjanya di bangku kayu, menggulung lengan baju, lalu mengangkat karung itu tanpa banyak bicara. Bahunya langsung miring menahan beratnya. Langkahnya pelan, hati-hati agar nenek itu tak tersandung. Gerakan kecil. Terlalu sederhana untuk dianggap penting. Tapi entah kenapa, di tengah hiruk-pikuk pasar yang kasar, keputusan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang akan mengguncang lebih dari satu rumah. Kadang hidup memang berubah bukan karena hal besar, melainkan karena seseorang memilih menolong saat semua orang memilih lewat. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah hangat seperti ini bisa terus menemani hari kalian. Tulis di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa dekat seperti keluarga sendiri. Siapkan waktu sebentar, karena cerita hari ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk, antara kesal, haru, dan diam-diam merenung tentang arti kebaikan kecil. Perempuan itu bernama Lila. Usianya awal 30-an, tubuhnya ramping dengan wajah teduh yang jarang marah. Ia bekerja sebagai kasir minimarket dekat pasar, shift pagi sampai siang. Gajinya cukup-cukup saja untuk bayar kontrakan dan membantu ibunya di kampung. Setiap hari ia lewat pasar untuk membeli sayur murah sebelum kerja. Hidupnya sederhana. Ia bukan orang yang suka menonjol. Tapi sejak kecil ia terbiasa melihat neneknya membawa belanjaan berat sendirian. Mungkin karena itu, setiap melihat orang tua kesulitan, langkahnya selalu berhenti sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya untuk membantu. Namun pagi itu, kebaikan kecilnya justru dianggap memalukan oleh orang yang paling dekat dengannya. Dari seberang jalan, suaminya, Raka, berdiri dengan motor barunya, mengenakan jaket mahal dan wajah tak sabar. Ia memang jarang mau turun ke pasar. Katanya tempat itu kotor dan bikin citra jatuh. Ketika melihat Lila memanggul karung sayur nenek itu sampai ke becak, alisnya langsung mengerut. Ia mendekat dengan langkah cepat. Suaranya tajam menegur kenapa Lila repot-repot mengangkat barang orang tak dikenal. Katanya istrinya bukan kuli angkut. Beberapa pedagang menoleh. Lila hanya tersenyum kecil, bilang kasihan neneknya sendirian. Tapi Raka malah tertawa sinis, menyebut orang-orang pasar memang terbiasa merepotkan. Bahkan ia menyuruh nenek itu bayar jasa kalau mau dibantu. Kalimat itu jatuh dingin di udara pagi. Nenek itu menunduk, tangannya gemetar memegang uang receh, seperti benar-benar merasa bersalah sudah ditolong. Lila merasa dadanya sesak. Namun Raka belum berhenti. Ia bilang Lila mempermalukannya, terlihat seperti orang miskin yang tak punya harga diri. Katanya kalau mau dihormati keluarga besarnya, jangan dekat-dekat dengan orang kumuh. Kata kumuh diucapkan ringan, tapi menusuk. Orang-orang mulai berbisik. Lila berdiri dengan tangan kotor oleh tanah sayur, merasa kecil di hadapan kesombongan suaminya sendiri. Di tengah pasar yang bising, ketidakadilan terasa begitu jelas. Kesombongan berdiri tegak, sementara kebaikan justru dianggap aib. Dan disitulah rasa marah pelan tumbuh. Karena dunia terasa lebih ramah pada gengsi daripada pada hati yang tulus. Lila tidak membalas ucapan suaminya. Ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali ke sisi nenek itu seolah suara tajam tadi hanyalah angin lewat. Tangannya menyapu debu dari karung, lalu mengangkat satu lagi ke pundaknya. Beratnya langsung menekan tulang bahu, membuat napasnya tertahan. Tapi ia tetap berjalan pelan di samping nenek itu, menyesuaikan langkah kecil yang gemetar.
Sandal karetnya menginjak genangan air pasar. Cipratan lumpur mengenai ujung rok, namun ia tak peduli. Di sekeliling, orang-orang kembali sibuk menawar harga, memanggil pembeli, menata sayur. Dunia berjalan seperti biasa, seolah pemandangan dua perempuan itu bukan apa-apa. Justru disitulah kebaikan terasa paling sunyi. Sesampainya di dekat becak tua yang menunggu di pinggir jalan, Lila menurunkan karung dengan hati-hati. Ia memastikan isinya tidak tumpah. Lalu ia membantu nenek itu duduk lebih dulu, membenarkan kain jarit yang terselip di roda. Tangannya cekatan, seperti merawat orang rumah sendiri. Nenek itu berkali-kali mengucap terima kasih, suaranya serak dan malu. Lila hanya tersenyum kecil, mengatakan kebetulan ia juga searah. Ia tak ingin membuatnya merasa berutang. Melihat tangan nenek itu terus gemetar, Lila berjalan ke warung kecil di pojok pasar. Ia membeli teh hangat dan sepotong roti murah. Ia menyerahkannya pelan, bilang diminum dulu sebelum pulang. Uap tipis naik dari gelas plastik, menghangatkan udara pagi. Nenek itu menatapnya lama, seperti tak percaya masih ada orang yang peduli tanpa minta apa-apa. Lila pura-pura sibuk merapikan tas belanja agar suasana tak canggung. Ketika tahu rumah nenek itu tak jauh dari gang belakang pasar, Lila memutuskan mengantar sebentar. Ia mendorong becak bersama tukangnya di tanjakan kecil. Kakinya menahan beban sambil terengah. Tangannya memegang besi dingin yang berkarat, telapak tangannya memerah. Tapi ia terus tersenyum, seolah ini hal biasa. Di sepanjang jalan, nenek itu bercerita pelan tentang cucunya yang sakit, tentang sayur yang harus dijual tiap hari agar cukup beli obat. Cerita sederhana, diucapkan tanpa drama. Lila hanya mendengar. Sesekali mengangguk, matanya lembut. Sampai di rumah kecil berdinding kusam, ia membantu menurunkan karung, menyusunnya di dapur sempit, bahkan menyapu sedikit daun yang tercecer di lantai. Tanpa diminta, tanpa merasa berjasa. Ia menyelipkan beberapa lembar uang di bawah plastik sayur, pura-pura lupa mengambil kembalian. Lalu ia pamit pelan, tak menunggu ucapan panjang. Saat berjalan kembali ke jalan utama, pundaknya masih pegal dan tangannya bau tanah. Tapi hatinya ringan. Ia tahu tak ada yang melihat, tak ada yang memuji. Namun baginya, cukup satu orang tua bisa pulang tanpa kesulitan. Kadang kebaikan memang sesederhana itu. Tinggal sebentar di samping orang yang sendirian, lalu pergi tanpa suara. Siang itu matahari naik tinggi dan panasnya menempel di kulit seperti debu. Lila baru saja selesai shift di minimarket ketika ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Raka muncul di layar. Pesannya pendek dan dingin, menyuruhnya langsung pulang karena ibunya datang ke rumah. Nada kalimatnya terasa seperti perintah. Lila menghela napas pelan, merapikan apron kerjanya, lalu berjalan pulang melewati gang sempit yang biasa ia lalui. Di kepalanya masih terbayang wajah nenek pasar tadi pagi yang tersenyum lega. Kenangan kecil itu membuat langkahnya ringan. Ia tak menyangka, di rumah justru menunggu sesuatu yang jauh lebih berat. Begitu pintu dibuka, suara televisi keras menyambut. Ibu mertua duduk di ruang tamu dengan tas belanja mahal di sampingnya. Raka berdiri dekat jendela. Wajahnya sudah kesal sejak awal. Begitu melihat Lila masuk dengan sandal kotor dan ujung rok yang masih bernoda lumpur pasar, alis keduanya langsung terangkat bersamaan. Tatapan mereka sama, campuran jijik dan kecewa. Lila baru saja hendak menyapa ketika Raka memotong, menanyakan dari mana saja sampai terlihat seperti itu. Suaranya keras, tak peduli tetangga mungkin mendengar. Lila menjawab pelan bahwa ia membantu nenek di pasar. Kalimat itu seperti memicu sesuatu. Raka tertawa pendek, tawanya kering. Ia berkata istrinya sekarang kerja sampingan jadi kuli angkut. Ibu mertuanya ikut menimpali, bilang menantu keluarga mereka seharusnya tahu diri, bukan berkeliaran di pasar kumuh mengangkat karung sayur. Kata, kumuh, diulang-ulang seperti noda. Mereka berbicara seolah Lila tak ada di ruangan. Seolah ia hanya kesalahan yang berdiri di depan mata. Bahkan ibu mertua menyemprotkan parfum ke udara,
seakan bau pasar dari tubuh Lila mengganggu. Yang lebih menyakitkan, Raka mulai merendahkan nenek yang ditolongnya. Katanya orang-orang tua miskin itu hanya pintar memancing belas kasihan. Katanya hidup mereka begitu karena malas. Kalimat-kalimat itu jatuh tanpa beban, seolah kemiskinan adalah aib pribadi. Lila merasakan dadanya panas. Ia ingin membela, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menggenggam tasnya erat. Raka lalu membandingkannya dengan istri-istri teman kantornya yang menurutnya lebih berkelas. Katanya mereka sibuk ikut arisan elit, bukan mengotori tangan di pasar. Ia menyebut Lila memalukan, bikin namanya turun di depan keluarga besar. Bahkan ia mengancam kalau Lila terus bersikap seperti itu, lebih baik tak usah tinggal di rumah ini. Kalimat itu diucapkan dingin, seperti vonis. Di ruang tamu kecil itu, Lila berdiri dengan tangan kasar oleh karung sayur dan hati yang perih. Bukan hanya dirinya yang dihina, tapi juga orang tua tak bersalah yang bahkan tak tahu namanya disebut-sebut dengan nada rendah. Dan di titik itulah penghinaan terasa paling tajam. Kesombongan berdiri begitu tinggi, sementara kebaikan diperlakukan seperti dosa. Rasa geram tumbuh pelan, karena yang direndahkan bukan sekadar Lila, melainkan martabat manusia yang paling sederhana. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka jarang berbicara. Ibu mertuanya pulang dengan wajah masam, meninggalkan bau parfum yang masih menempel di sofa. Lila menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, menyapu lantai, berangkat kerja, lalu mampir pasar sebentar membeli sayur murah. Ia tetap melewati lorong yang sama, melihat lapak-lapak yang sama, seolah tak ada yang berubah. Namun pagi itu suasananya berbeda. Di dekat pintu masuk pasar, beberapa mobil hitam terparkir rapi. Bukan mobil pembeli biasa. Kacanya gelap, bodinya bersih mengilap. Beberapa pria berseragam formal berdiri berbincang dengan pengurus pasar. Orang-orang menoleh heran. Lila berjalan pelan, menghindari genangan air, ketika matanya menangkap sosok yang terasa familiar. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang perempuan tua dengan kebaya sederhana warna abu-abu. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya bersih, tidak lagi tertutup caping atau kain lusuh. Namun senyumnya sama. Tatapan matanya hangat dan tenang. Lila berhenti sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu nenek yang kemarin ia bantu. Cara berdirinya kini tegak. Tak ada gemetar. Orang-orang di sekelilingnya justru memberi jalan. Seorang pria muda berjas mendekat dan menyerahkan map tebal, berbicara dengan nada hormat. Ia memanggil perempuan itu dengan sebutan, Bu Ratri. Nama itu terdengar asing tapi penting. Lalu terdengar potongan kalimat lain, tentang rapat direksi, tentang evaluasi aset pasar, tentang kepemilikan lahan. Lila mencoba menyusun semuanya di kepalanya. Pengurus pasar bahkan menunduk kecil saat berbicara padanya. Seorang pedagang berbisik pelan bahwa beliau adalah pewaris tunggal perusahaan properti besar yang memiliki jaringan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di beberapa kota. Nama keluarganya sering muncul di berita bisnis. Dada Lila terasa hangat sekaligus terkejut. Perempuan yang kemarin duduk di becak dengan tangan gemetar, yang makan roti murah di pinggir jalan, ternyata orang yang memiliki hampir seluruh lahan tempat mereka berdiri. Bukan pedagang kecil. Bukan orang lemah. Tapi pewaris konglomerat. Bu Ratri menoleh perlahan, matanya bertemu dengan Lila. Ada kilat pengenalan di sana. Senyum lembut muncul. Sama persis seperti pagi itu ketika menerima teh hangat. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan Lila dengan kedua tangannya, hangat dan tulus. Tak ada kata besar. Hanya ucapan terima kasih pelan. Seperti dua orang lama bertemu. Di tengah keramaian pasar yang becek dan bising, waktu terasa melambat. Semua hinaan Raka beberapa hari lalu runtuh sendiri. Kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pikir panjang ternyata jatuh pada seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Lila merasakan kepuasan yang sunyi. Bukan karena status nenek itu tinggi, tapi karena hatinya benar.
bahwa menolong tak pernah salah, meski dunia sempat membuatnya ragu. Siang itu udara di pasar terasa lebih tertib dari biasanya. Lapak-lapak yang dulu semrawut mulai ditata ulang. Spanduk kecil tentang renovasi dan program kemitraan baru dipasang di beberapa sudut. Bu Ratri berjalan pelan menyusuri lorong, ditemani dua staf yang mencatat sesuatu di papan kecil. Ia berhenti di setiap pedagang, menanyakan kabar, mendengar keluhan tentang sewa, atap bocor, dan listrik yang sering mati. Suaranya tetap lembut. Tidak ada jarak. Hanya percakapan sederhana seperti ibu pada anak-anaknya sendiri. Lila mengikutinya dari jauh, membantu memindahkan keranjang kosong tanpa sadar. Hatinya masih hangat oleh pertemuan tadi. Sore harinya, kabar lain datang. Perusahaan keluarga Bu Ratri ternyata sedang meninjau kerjasama distribusi bahan pokok untuk seluruh jaringan pasar. Nilainya besar. Banyak vendor berebut. Salah satu yang paling berharap adalah perusahaan tempat Raka bekerja. Proyek itu sudah ia banggakan berbulan-bulan di rumah. Katanya kalau lolos, hidup mereka akan naik kelas. Namun audit dari tim Bu Ratri menemukan banyak hal yang janggal. Harga dinaikkan sepihak. Pemasok kecil ditekan. Ada biaya tak wajar yang disembunyikan. Semua ditulis rapi di laporan. Tak ada emosi. Hanya angka dan fakta. Keputusan turun pelan, seperti pintu yang ditutup tanpa suara. Kontrak dibatalkan. Vendor diganti dengan koperasi pedagang kecil yang lebih adil. Secara resmi disebut penyesuaian mitra kerja. Tapi artinya jelas. Proyek besar itu hilang. Perusahaan Raka kehilangan pemasukan utama. Beberapa posisi dipangkas. Raka termasuk yang pertama dipanggil manajer. Bukan dipecat kasar. Hanya evaluasi peran dan pengurangan tanggung jawab. Bahasanya halus, tapi cukup membuat kursinya kosong. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Jaket mahalnya tampak kusut. Di ruang tamu, ia duduk lama menatap lantai. Tak ada kemarahan yang bisa ia lempar. Semua terasa seperti akibat dari keputusannya sendiri selama ini. Dari cara ia memperlakukan orang kecil seolah tak bernilai. Lila menaruh segelas air di depannya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tetap tenang. Tak ada senyum kemenangan. Tak ada sindiran. Ia hanya melakukan hal yang sama seperti di pasar. Tinggal sebentar di samping orang yang sedang jatuh. Beberapa hari kemudian, Bu Ratri datang ke rumah kontrakan kecil itu. Bukan dengan rombongan, hanya seorang sopir. Ia berbicara pelan, menawarkan Lila pekerjaan di kantor pengelolaan pasar, membantu program pedagang lansia. Katanya ia butuh orang yang hatinya lembut, bukan hanya pandai berhitung. Lila menunduk, matanya berkaca-kaca. Hidupnya tetap sederhana. Tapi kini ia tahu, kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih ternyata menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia rencanakan. Pada akhirnya, dunia tidak selalu membalas dengan cara keras. Kadang karma datang pelan, lewat keputusan alami, lewat akibat dari sikap kita sendiri. Dan Lila belajar, martabat seseorang tidak ditentukan oleh rumah besar atau nama keluarga, melainkan oleh cara ia memperlakukan orang paling lemah. Kebaikan mungkin sunyi, tapi ia tak pernah sia-sia. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Dari lorong pasar yang becek sampai rumah kecil yang hangat. Kalau cerita seperti ini terasa dekat di hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah sederhana tapi bermakna bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian. Biar kita saling kenal seperti keluarga yang duduk berdampingan berbagi cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi hati yang lembut untuk menolong, bahkan saat tak ada yang melihat.